Saya ucapkan terima kasih kepada BNPB yang telah menyelenggarakan acara seminar ini bekerjasama dengan Universitas Islam Jakarta. Acara ini sangat bermanfaat, mengedukasi kita, membuka wawasan kita terhadap penanggulangan bencana alam, baik yang disebabkan oleh manusia maupun oleh alam. Oleh karena itu, acara ini saya sangat mengapresiasi dan saya berharap untuk diadakan acara ini secara berkelanjutan sehingga dapat mengembangkan potensi kita, kemampuan kita dalam menangani segala bencana alam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminar ini yang diadakan oleh BNPB dengan bekerjasama dengan Universitas Islam Jakarta, kita dapat mendapatkan informasi dan wawasan bagaimana BNPB itu bekerja dalam menangani bencana alam yang terjadi di Indonesia dan bagaimana partisipasi masyarakat dalam menangani kasus bencana alam yang terjadi di Indonesia. Karena Indonesia itu berada di ring of fire, jadi bahkan dari setiap hari maupun setiap tahun itu pasti ada bencana alam yang terjadi di Indonesia. Jadi bagaimana masyarakat harus siap siaga dalam bila terjadinya bencana alam. Jadi masyarakat Indonesia sudah punya antisipasi bila bencana alam tersebut terjadi. Terutama saya mengucapkan terima kasih kepada BNPB yang telah mengadakan seminar dan mengedukasi kepada mahasiswa terutama dan masyarakat, sehingga kita dapat memahami bagaimana cara menanggulangi bencana alam yang ada di sekitar kita, dan kita dapat memahami apa saja yang harus kita lakukan ketika terjadinya suatu bencana alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini acara yang kita susun bersama bisa kita laksanakan bersama-sama dan para narasumber yang luar biasa sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan terima kasih pada Bapak Ibu pejabat universitas, fakultas, Bapak Ibu dosen serta mahasiswa yang kami hormati. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara seminar pada pagi hari ini. Sebelum kami lanjutkan, perlu kami sampaikan bahwa nanti kami buka sesi pertanyaan setelah kedua narasumber menyelesaikan pemaparannya. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, untuk sesi pertama kami persilakan dengan hormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Raihan MSI berkenan menyampaikan materinya dengan judul Peran Masyarakat Perguruan Tinggi dalam Bencana di Indonesia. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para pimpinan perguruan tinggi yang hadir di Zoom, kemudian tentunya di lingkungan Universitas Islam Jakarta, baik Warek, Dekan, Kaprodi, Kepala Lembaga, serta mahasiswa Universitas Islam Jakarta yang hadir di aula ini, dan tentunya peserta yang hadir dalam daring dengan Zoom meeting. Terima kasih atas kehadirannya. Tentunya kepada Pak Heriawan sebagai narasumber juga pada hari ini, dan saya sebagai akademisi, Pak Heriawan di samping akademisi juga praktisi di BNPB, dan mungkin beliau lebih detail nanti di dalam melihat bagaimana peran BNPB terhadap menangani bencana dengan sejumlah pengalamannya yang mungkin tiap tahun ya, dengan pola-pola bencana yang ada di Indonesia. Tentunya kita sebagai warga kampus, masyarakat yang berada di DKI Jakarta tidak asing dengan bencana. Mungkin hampir setiap minggu kita mendengar bencana walaupun tidak di DKI. Ya. Apalagi dengan sosial media yang sekarang ini, ya, dan kadang-kadang juga beritanya menjadi provokatif, ya. Bencana yang 2 tahun yang lalu
itu juga disampaikan. Ya. Jadi pertama kita harus hati-hati dengan sosial media yang hari ini begitu banyak. Ya. Dampak positifnya di satu sisi dan dampak negatifnya di lain sisi. Saya mulai dengan pengertian bencana. Sebagai salah satu orang yang bergerak di bidang akademisi tentunya, ya, melihat apa yang disebut dengan pengertian bencana. Jadi kalau kita lihat dari konsep keilmuan, itu saya menyetir 3 definisi. Pertama dari Alexander tahun 1993, kemudian dari United Nations Office for Disaster Risk Reduction, dan yang terakhir mengutip Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, yaitu tentang Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana. Jadi kalau kita lihat pengertian bencana ini, ya, tidak lain dari 3 definisi itu merupakan gangguan yang serius yang mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau bukan faktor alam, ya, yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang dapat berbentuk korban jiwa, kerusakan lingkungan, harta benda, dan yang terakhir dampak psikologis. Ya. Dan ini kita lihat memang di dalam kenyataannya demikian. Ya. Kemudian kalau kita bicara tentang di compare berdasarkan dua perspektif sains dan Islam, ya. Jadi kalau kita lihat fokusnya, kalau kita bicara sains itu lebih kepada material dan fisik. Tadi dijelaskan di dalam definisi bahwa kerugian. Tetapi kalau kita bicara perspektif Islam, itu yang berkaitan dengan fokusnya adalah spiritual dan keyakinan teologis. Ya, jadi kedua dimensi ini kita harus mengetahuinya dengan seksama, ya. Nah, tentunya fokus utamanya adalah kalau kita bicara sains, bagaimana fenomena terjadi dan dampaknya pada fisik, lingkungan, dan ekonomi biasanya. Itu yang selalu kan. Jadi BNPB kasih bantuan itu ya. Begitu ya Pak Heriawan ya. Bantuannya yang sifatnya fisik, material. Sedangkan dalam perspektif Islam, ini kita sudah tahu siapa sih sebenarnya yang mengirim. Ujung-ujungnya adalah Yang Maha Kuasa. Dan tentunya ini ada pesan di balik itu secara teologis. Ya. Jadi dua perspektif ini kita harus sadari dan bagaimana kita menyikapinya. Dan kalau kita lihat penyebab dari faktor sains, ya, dengan segala keilmuannya, apakah ilmu geografi, geologi, ilmu alam, dan lain sebagainya, ya, perspektifnya, penyebabnya adalah sebab akibat, hukum kausalitas. Ya, jadi kalau ada banjir dikarenakan misalnya hutan gundul, curah hujan tinggi, sampah mampet, gitu dan sebagainya. Ya, itu penyebabnya dari perspektif sains yang harus ditangani oleh masing-masing yang nantinya ujung-ujungnya teknologi. Tetapi kalau kita lihat dari perspektif Islam, ya, karena ini kehendak Allah dan tentunya ada
perilaku manusia atau ulah manusia yang membuat kerusakan ataupun dosa yang dilakukan oleh manusia. Kenapa saya bilang demikian? Maka kalau kita ngomong perspektif Islam, saya hanya mengambil 3 ayat Al-Quran dan 1 hadis, ya, yang dimana surat Al-Baqarah, ya, di dalam apa namanya Al-Baqarah 155, ya, yang mengatakan bahwa apa namanya kita akan uji dengan ketakutan, ya, kemudian kekurangan dan lain sebagainya, ya. Dan kemudian di surat apa Asyura, ya, surat Asyura ayat 30, ya, itu tidak lain adalah sebagai bencana akibat ulah manusia. Dan yang surat Al-Maidah, kita harus tolong menolong sesama manusia di dalam bencana. Jadi kalau kita lihat 3 ayat Al-Quran ini, maknanya tidak lain adalah yang pertama adalah bencana sebagai ujian, bencana sebagai peringatan, bencana merupakan rahmat yang tersembunyi, bencana tidak selalu akibat dosa, dan bencana mengajarkan empati dan solidaritas. Jadi ini mungkin banyak masih ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kaitannya dengan bencana. Nah, kita lihat paradigma yang ada di Indonesia, ya. Selalu bencana itu fluktuatif, dan di tahun 2024 yang dikeluarkan, data yang dikeluarkan oleh BNPB juga, itu total bencana ada 3.472, ya. Dan bencana ini kalau dilihat dari penyebarannya itu adalah 10 provinsi terbesar, ya. Dan kalau kita lihat Jawa hampir seluruhnya, ya. Jadi kalau kita lihat tanda merah itu, ya, itu bencana di Jawa ini, ya, kalau Jawa kan termasuk DKI, ya. Ya. Jadi artinya kesiapan bencana di Jawa harus lebih tinggi dibandingkan provinsi lain. Dan kalau kita lihat penyebaran daripada negara kita yang 5 pulau terbesar itu, yang paling aman adalah Kalimantan dan sebagian Sulawesi, ya. Jadi ini 10 provinsi dengan kejadian bencana yang terbesar, ya. Tentunya ini data ini 2012 sampai 2022, 10 tahun jadinya, ya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Indonesia sebagaimana tadi sudah disinggung oleh Prof. Raihan, memang negara yang sangat tinggi potensi ancaman bencananya. Bahkan menurut World Risk Index itu, dari 35 negara yang ancaman bencananya sangat tinggi itu, Indonesia nomor 2 setelah Filipina, ya. Dan ini masih bertahan. Artinya apa? Bahwa betapa besarnya potensi ancaman yang ada di wilayah kita, bahkan mungkin di sekitar kita, ya. Bisa saja kapanpun akan terjadi bencana alam itu, ya, maupun bencana non alam gitu. Saya akan membuka data yang pertama adalah terkait dengan ini, ya. Oke. Ini sangat update. Kita punya
data di hari Senin kemarin ya, tadi Prof tanggal 6 Pak. Nah ini tanggal 24 November. Setiap harinya itu terjadi bencana. Bisa sampai 10-12 kali. Ini dari seluruh bencana yang ada di Indonesia sampai tanggal 24 November mungkin hitungannya termasuk juga Semeru yang saat sekarang sedang erupsi dan juga kemudian di kemarin di Banjarnegara tanah longsor ya itu juga bagian dari data yang memang ada yang kita hitung bahwa korban-korban itu terjadi. 2919 ini adalah hitungan jenis bencana yang terlaporkan, belum yang tidak terlaporkan. Nah, artinya ini adalah merupakan bagian dari warning buat kita betapa negeri kita itu amat beresiko terkait dengan bencana-bencana yang ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan tentang peristiwa kejadian gempa bumi dan tsunami di Aceh pada tahun 2004. Apa yang terjadi? Sebelah kanan udah ya. Hampir 250.000 jiwa menjadi korban terhadap tragedi bencana gempa bumi dan tsunami tahun 2004, tepatnya 24 Desember ya 2004. Nah, peristiwa ini bukan hanya sekali, bisa terulang. Ya. Masa usia geologi negeri kita, bumi ini akan berulang. 250.000 itu bukan hanya masyarakat sipil, juga termasuk juga tentara yang terlatih juga tergulung dengan ombak itu. Artinya apa? Tidak cukup siaga fisik kita dalam hal untuk menghadapi bencana besar. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya kita bukan harus pasrah ya terkait dengan fenomena bencana alam yang ada di Indonesia. Yang harus kita sepakati bersama-sama bagaimana ketika kita hidup di negeri yang penuh dengan bencana ini dan bencana ketika terjadi kita tidak menjadi korbannya. Setuju? Biarlah bencana terjadi. Itu merupakan sunnatullah, qadratullah yang tidak bisa kita hindari. Pasti akan terjadi. Tapi bagaimana upaya kita ketika bencana terjadi kita tidak menjadi korbannya. Itu yang menjadi poin penting dalam pertemuan seminar kita di hari ini. Bapak Ibu sekalian, bahwa negara kita memiliki tujuan yang mulia, ya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk juga terkait dengan ancaman bencana yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan ini merupakan bagian amanat bangsa, amanat pemerintah untuk bisa melindungi masyarakat kita dari berbagai ancaman, terutama bencana yang saat ini kita diskusikan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, negara kita punya sistem ataupun peraturan perundang-undangan yang untuk bisa menjadi pedoman dalam hal untuk tata kelola penanggulangan bencana. Untuk itu setiap kita melakukan sebuah aktivitas, kita melakukan sebuah aksi, pasti membutuhkan kebijakan, Prof. Dan pedoman kita sampai saat ini dalam undang-undang, dalam peraturan penanggulangan bencana itu ada Undang-Undang 24 nomor 27. Yang prosesnya mungkin akan mengikuti perkembangan sesuai dengan kebutuhan, akan dilakukan sebuah revisi yang lebih memberikan kebutuhan kepada masyarakat. Lalu ada turunannya peraturan pemerintah nomor 21, 22, 23 tahun 2008 tentang penyelenggaraan, pendanaan dan peran serta masyarakat, nanti akan kita singgung, dan juga ada peraturan presiden. Termasuk turunannya terkait dengan peraturan gubernur, peraturan bupati, wali kota, konun, ya. Kita cukup lengkap. Bahkan negara kita termasuk negara yang sangat lengkap dalam membangun sistem penanggulangan bencananya.
dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Bahkan kita jadi referensi dari mereka. Cukup lengkap. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu sekalian. Dari data disampaikan bahwa Indonesia termasuk negara yang sangat rawan bencana, nomor 2 di dunia terkait dengan potensi ancaman bencana. Pertanyaannya adalah, banyak ya dampak bencana, bukan hanya korban saja. Ya, 20 tahun yang lalu ya, sejarah dari tahun 2004 tentunya, sekarang 21 tahun ya. 2004 kita mengalami bencana yang sangat dahsyat Aceh ya, sampai ke 20 tahun yang saat ini total kejadian kurang lebih 33.412 bencana. Kita bukan menghitung angkanya nih ya, tapi ini sebagai bentuk flashback kita, bentuk introspeksi kita, betapa ini bukan, jangan dilupakan gitu. Bisa jadi itu akan datang di sekitar kita gitu. Korbannya sampai 91.529 orang. Ini yang terhitung saja ya. Dan total rumah rusak sampai 2 juta lebih. Artinya apa Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang ada di online maupun di secara offline ya. Kita sebagai anak bangsa jangan menggantungkan terkait dengan penanggulangan bencana kepada pemerintah saja. Di Undang-Undang 24 tahun 2007, dulu kita kenal yang namanya segitiga sama sisi itu, warna biru nih, jadi logo kita. Ini dulu filosofinya itu antara pemerintah, dunia usaha dengan masyarakat punya sama tanggung jawabnya itu, filosofinya itu, ya. Warna birunya itu namanya perlindungan lah gitu ya. Sekarang sudah berkembang dengan pentahelik. Artinya bahwa tidak hanya 3 unsur ini saja yang menjadi penanggung jawab penanggulangan bencana, tapi termasuk juga kita akademisi. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Raihan bahwa ada tanggung jawab tersendiri di kalangan akademisi termasuk mahasiswa gitu. Yang kedua adalah yang berikutnya adalah terkait dengan media. Media juga sangat punya peran penting dalam hal untuk pengganda. Kalau akademisi tentunya berupa konsep inovasi penelitian yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam hal untuk menindaklanjuti terkait dengan ancaman bencana. Kita sudah banyak sekarang aplikasi dalam hal untuk mendeteksi terkait dengan ancaman-ancaman bencana. Ya, silahkan Bapak Ibu download Inaris personal BNPB, itu gratis, dan Bapak Ibu semuanya bisa mengetahui kira-kira ancaman apa yang ada di sekitar kita sehari ini. Dan itu memungkinkan kita untuk selalu siaga dalam hal untuk bisa menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi bencana di sekitar kita. Ya. Nah, ini poin pentingnya. Mengapa Indonesia sangat rawan bencana? Ya. Mengapa Indonesia bisa dikatakan negara yang sangat amat rawan bencana? Pertama, kita sudah mahfum semuanya, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, bahwa Indonesia terletak di antara 3 lempengan besar, ya, yang bisa jadi saling tarik-menarik, saling menghujam, saling bergeseran, ya, lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Yang kapan saja itu bisa terjadi sebuah gesekan yang sangat cepat, ya, sebuah pergerakan yang sangat besar. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu. Tapi itu selalu dinamis, berjalan, yang menimbulkan sebuah gesekan yang panas di dalam perut bumi kita. Jadi seolah-olah, Prof, kita ini lagi menunggu sebuah busur panah yang sedang dibentangkan. Ya, kalau tiba-tiba busur panah ini dilepaskan begitu cepat, itu megatrust. Megatrust itu adalah gempa dahsyat lah kalau bahasa kita itu. Ya, dan ini sudah melalui kajian-kajian dengan BMKG, dengan pakar geologi, bahwa memang saatnya kapan saja bisa terjadi. Titik-titik rawan gempa yang sangat dahsyat, ya megatrust itu kita ada beberapa titik di antaranya yang dekat itu di Selat Sunda, ya, megatrust Sunda, Selat Sunda, dan megatrust Mentawai.
Nah, ini yang perlu kita pahami dan kita ketahui, bukan berarti para pakar ya, kemudian para narasumber menakut-nakuti terkait dengan adanya megatrust. Memang itu sudah dalam hal penelitian. Yang kita pikirkan itu adalah kita tidak tahu terjadinya kapan. Bisa mendadak dan bisa saja kapan terjadi. Makanya saya sampaikan berulang-ulang, jangan menunggu kapan terjadinya, tapi apa yang harus kita siapkan ketika bencana itu tiba. Ya. Lalu yang kedua, negeri kita itu adalah tempatnya gunung-gunung api. Ada 500 gunung api di Indonesia, dan diantaranya 127 gunung api itu aktif. Coba bisa dibayangkan, 10 gunung api saja bersama. Saat ini ada lewat hobi laki-laki, itu baru laki-laki saja, belum perempuannya. Lewat hobi perempuan juga belum meletus. Kalau perempuan biasanya lebih dahsyat. Lalu juga kemudian hari ini sampai saat ini Semeru ya sedang erupsi juga. Itu bagian daripada 127 gunung api yang sedang erupsi ya. Dan ini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tidak bisa dipungkiri. Bencana gempa bumi, bencana erupsi gunung api, kira-kira bisa dicegah nggak? Nggak bisa. Bisa ditahan nggak? Nggak bisa. Kita hanya bisa mengurangi resikonya. Itu yang paling penting buat kita. Ya. Lalu tentunya penduduk kita yang padat juga sangat memungkinkan terjadinya resiko. Ya. Ini ada beberapa sebuah tantangan buat kita bahwa ancaman bencana yang semakin meningkat dengan adanya perubahan iklim. Ya. Coba dalam beberapa waktu kemarin kita sangat ditakutkan dengan perubahan iklim, hujan yang sangat dahsyat, angin puting beliung juga besar, dan ini bisa menjadikan sebuah ancaman bencana susulan, tanah longsor, banjir bandang, ya, bisa juga angin puting beliung yang besar, ya, gelombang ekstrim, itu dipengaruhi dari perubahan iklim. Ya. Dan ini sampai saat ini kita belum bisa mengantisipasinya. Kita baru melakukan sebuah pengurangan risiko bencana. Pertambahan jumlah penduduk yang sangat padat dan sulitnya kita untuk bisa memisahkan saudara-saudara kita di tempat-tempat rawan bencana. Ya. Dan ini merupakan tantangan yang sangat luar biasa. Sebelum mungkin nanti ditanya oleh rekan-rekan semuanya bahwa tantangan kami dalam hal untuk penanggulangan bencana itu minimal ada 3. Pertama, karena faktor lingkungan. Lingkungan, kondisi geografis kita, kondisi hidrometeorologi kita yang sangat dinamis, sehingga kita banyak melakukan sebuah inovasi-inovasi untuk bisa mengantisipasinya. Kalau kita buat misalkan early warning system terkait dengan gempa bumi, tsunami di Selat Sunda, tapi yang gempanya di NTT. Kita pasang di NTT, yang gempanya di Maluku. Jadi proses sangat dinamis lingkungan itu. Yang kedua itu adalah infrastruktur. Infrastruktur kita sangat rawan, ya. Kalau di Jepang kita banyak belajar karena negara itu cukup maju terkait dengan menghadapi ancaman bencana. Mereka sudah punya rumah-rumah aman gempa. Bahkan rumah-rumah yang dibangun sekarang itu karena memang sudah hampir tiap waktu terjadi gempa bumi, nggak ada mereka pasang-pasang untuk genteng-genteng beton itu nggak ada gitu, ya. Jadi budaya sadar bencana kita masyarakat itu masih rendah, ya. Mereka masih menganggap remeh, menganggap enteng kejadian-kejadian bencana yang banyak memakan korban kita. Dan tidak sedikit, bukan hanya di masyarakat di bawah saja, termasuk juga para masyarakat yang diamanahkan sebagai pengusaha dan sebagainya. Mereka melakukan sebuah kerusakan lingkungan, menebang pohon sembarangan. Masyarakat kita mungkin membuang sampah sembarangan. Itu bagian budaya yang sebetulnya menyebabkan bencana terjadi pada diri mereka sendiri. Gitu.
Nah, ini adalah merupakan bagian hal yang perlu kita bersama-sama diskusikan, lalu kemudian mencarikan solusi terkait dengan tantangan-tantangan bencana di masa yang akan datang. Ya. Ini namanya drop, cover, hold on. Ya. Dan teori ini akan membuat kita menjadi sebuah pembelajaran yang efektif dalam hal menghindari gempa bumi terjadi di gedung, dalam gedung. Ya. Namanya siapa? Aspan. Mas Aspan, ya, sedang duduk seperti ini. Goncang begitu besar, ya, dahsyat lah. Lalu apa yang dilakukan sekarang? Lari. Nah, ketika kejadian di Haiti, di Maroko, termasuk di Padang, ya, sama jawabannya. Jadi mereka di dalam kamar di hotel itu lari ketika terjadi gempa, mayat semuanya numpuk di depan pintu. Karena panik, karena tergesa-gesa, berebut pintu keluar, sehingga tidak sempat untuk melindungi diri. Jadi teman-teman, kalau sekarang sudah dilatih, upayakan dalam kondisi duduk begini, kalau ada kursi, pakai kursi, berdiri. Segera kamu ini akan lebih aman, jangan lari ya. Jangan lari ya. Jangan lari. Ketika lampu datang, dia akan terhindar dari dampak bencana. Ya, nggak apa-apa Pak ini nanti saya ambil. Ini seolah-olah saja. Ini cuma air mineral. Coba kalau lampu plafon jatuh ke kepala kita, mati. Tapi dengan seperti ini, dia akan terhindar, cuma kaget doang. Gitu. Oke, berdiri. Tepuk tangan buat apa? Tepuk tangan. Belum. Kamu mahasiswa sini kan? Mahasiswa? Dosen sama mahasiswa? Sekarang gini pertanyaannya, kalau di dalam meja juga sama. Pakai meja, hold on, masuk ke kolong meja, pegangan kaki meja. Itu keren. Ya. Sekarang pertanyaannya, tidak ada meja, tidak ada kursi. Bagaimana kita untuk bisa menghindari dari dampak reruntuhan? Tutup kepala kita. Tutup kepala kita. Karena waktu korban gempa di Haiti itu banyak yang bolong-bolong karena tertimpa reruntuhan. Jadi baiknya bagaimana? Upayakan semaksimal mungkin kita untuk menjaga diri kita. Gini. Ini gempa itu kadang-kadang posisinya yang bagus, sujud. Nah, ini kan gempa itu kadang-kadang vertikal, ya horizontal, vertikal, dia harus kuat. Nah, gitu. Betul loh. 5 detik bisa menghindari kita dari dampak bencana. Bapak Ibu, hati-hati. Ini sesuatu pelajaran yang sederhana, tapi akan bisa menyelamatkan nyawa kita. Setuju? Nah, ini diajarkan di Jepang, di masyarakat kita semuanya, untuk terhindar dari, jangan lari, jangan panik, sampai gempa itu berhenti, baru kita keluar menuju gedung. Setuju? Oke, tepuk tangan buat depan. Oke. Dan itu harus dipraktekkan, ajarkan kepada anak-anak SD, ajarkan kepada anak-anak SD, masyarakat kita, ya, kalau di dalam gedung, coba jangan panik. Apalagi misalkan kita ada di lantai 2, lantai 3, sudah kita lindungi kepala, masuk kolong meja, atau kita berlindung diri, hindari dari kaca yang bisa menjadi peluru buat kita, ya. Dan setelah gempa selesai, segera kita keluar. Jangan menggunakan lift, ya. Keluar jauh dari gedung, itu adalah hal yang bisa menyelamatkan nyawa kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dhani Ramanda dari Fakultas Hukum.
untuk dilihat dari perannya ini kan paradigma bencana dan penanganan dan partisipasi masyarakat, Pak. Yang jadi pertanyaannya bagaimana cara komunikasi masyarakat dengan pemerintah? Sejauh ini yang saya lihat agak sulit komunikasinya gitu, Pak. Dilihat dari bencana yang terjadi itu bukan karena alamnya saja, tapi bisa dilihat dari proyek-proyek yang dibangun oleh pemerintah tersebut, Pak. Contohnya di proyek tambang nikel di Halmahera yang dilihat-lihat bukan untuk kepentingan rakyat malah. Jadi bagaimana cara kita sebagai mahasiswa atau masyarakat untuk bisa berkomunikasi secara langsung dengan pemerintah? Bahkan jangankan untuk komunikasi, banyak-banyak keluhan pun tidak didengar oleh pemerintah gitu, Pak. Mohon saran, mungkin itu saja. Oke, Assalamualaikum terima kasih warahmatullahi pada wabarakatuh. saudara Daniel. Yang sebelah kiri saya. Oh ya silakan. Itu yang pakai jilbab pink. Siapa itu? Enggak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Syarifah, saya seorang dosen. Pertanyaan pertamanya adalah dari paparan Bapak itu yang ingin kami tahu adalah dana per tahun Pak dalam proses bencana ini dikeluarkan itu apakah memang itu diagendakan berapa ratus juta atau berapa ratus miliar atau berapa triliun itu melihat dari beberapa bencana-bencana tadi yang sudah dipaparkan oleh Bapak. Yang kedua, menyambung dari pertanyaan mahasiswa tadi, saya juga ingin bertanya tentang partisipasi masyarakat, terutama di era digital ini Pak. Partisipasi masyarakat yang aktifnya tadi itu gimana, yang pasifnya gimana di era digital ketika kebuntuan itu terjadi, ketika ingin memberikan komunikasi dua arah seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi memang dari sisi komunikasi ini kita punya kelemahan-kelemahan ya. Artinya secara langsung maupun tidak langsung. Ada komunikasi yang berkaitan dengan bencana yang terjadi, ada komunikasi karena sebab bencana. Jadi katakanlah kalau kita lihat rencana umum tata ruang DKI Jakarta itu berubah-ubah gitu kan. Dari situ kita melihat bahwa tidak ada konsistensi. Ya. Jadi kalau kita lihat perjalanan DKI dari tahun ya semenjak lahir lah, kalau saya kan 56 lahir ya. Berarti nggak usah jauh-jauh dari tahun 70, 80, 90 sampai 2020. Hari ini. Artinya di tahun 1970 itu aja Jakarta banjir gitu kan. Terus tadi dibilang bagaimana dengan penambahan-penambahan yang mengakibatkan bertambahnya bencana kan gitu kan. Jadi kalau kita lihat RUTR DKI Jakarta itu memang berubah-ubah. Tetapi dulu itu punya konsep pembangunan yang berbeda. Ya, jadi kalau kita lihat dengan serangkaian Repelita, zamannya Pak Harto itu, pembangunan itu dititik beratkan kepada ekonomi. Ya, ekonomi yang berkaitan nanti ujung-ujungnya kesempatan kerja. Jadi mengorbankan lingkungan. Nah oleh karena itu di dalam hal itu ada konsep yang baru sekarang. Di tahun 80-90 kalau nggak salah. Ya, jadi kalau dalam kuliah hukum lingkungan itu ada yang disebut dengan Our Common Future bukunya, ya, dan itu juga kita mengeluarkan konsep dan lahirlah Undang-Undang 482 dan sebagainya. Jadi memang ini komunikasi yang berkaitan dengan di satu sisi kita sebagai masyarakat melihat adanya hal-hal yang berkaitan dengan ya yang tadi saya contohkan juga kan, artinya tadinya pemerintah Belanda itu punya visi ke depan itu rawa itu nggak boleh dibangun, taunya dibangun kan, gitu kira-kira seperti itu kan. Nah itu kan artinya gimana kita mau meminimais bencana tetapi pembangunan itu justru memberikan kontribusi yang
lebih gitu. Nah, begitu juga di pertambangan dan lain sebagainya. Jadi memang ini bukan, kita hanya bisa memberikan masukan-masukan, ya, didengar atau tidak dengar itu artinya semua punya kapasitas di dalam menanggulangi ini, gitu. Jadi artinya kita sih hanya bisa berharap sebagai masyarakat, tentunya kampus ya, hanya menyuarakan aspirasi masyarakat dengan fenomena yang ada, kemudian dengan data yang ada, pemikiran yang konstruktif ke depan, gitu. Jadi kalau kita misalnya katakan beberapa apakah LSM, apakah elemen komponen masyarakat menghadap DPR gitu, dengar pendapat dan lain sebagainya, ada pendapat yang didengar, ada yang tidak didengar kan, namanya dengar pendapat, harusnya didengar gitu. Saya rasa itu ya, didengar doang tapi tidak dilaksanakan kan gitu, kira-kira begitu ya. Jadi memang peran kita hanya sebatas pada komunikasi yang bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat di satu sisi dalam menanggulangi bencana, di sisi lain adalah bagaimana memberikan kontribusi pemikiran terhadap hal itu. Didengar atau didengar itu bukan wewenang kita, karena memang itu artinya punya pemerintah dalam hal ini yang berkompeten ya. Jadi kalau misalnya DKI ya gubernur dengan DPRD gitu kan, keluhan-keluhan yang ada sekarang ini. Jadi saya rasa itu, tapi salah satu yang menyebabkan bencana itu adalah rencana umum tata ruang wilayah kalau kita bicara dari lingkungan. Jadi saya nggak tahu berapa mall yang ada di Jakarta hari ini ya, dan sekitarnya. Mungkin Jabotabek itu udah 100 mall lebih, kemudian berapa apartemen ya. Jadi semua peresapan air itu sudah menjadi hutan beton. Jadi air mencari jalan, sementara permukaan laut ya akan naik. Jadi warga Jakarta jangan mimpi kalau hujan tidak banjir. Nggak hujan aja akan banjir. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Rehan. Kepada Bapak Eroni, silakan. Ya, terima kasih Mas Daniel. Pertanyaannya bagus ya. Artinya ada kepedulian ya diri kita untuk menghadapi permasalahan terkait dengan fenomena kebencanaan di Indonesia. Kita punya forum, punya komunitas di masyarakat itu. Mas Daniel bisa bergabung di forum-forum pengurangan risiko bencana di masyarakat. Kalau enggak bikin forum mahasiswa untuk kemanusiaan. Bisa kita undang dari BNPB, dari BPBD. Kalau di daerah, di masyarakat pelosok-pelosok sana, kita kan sudah punya 38 BPBD se-Indonesia sebagai ujung tombak untuk bisa menyalurkan aspirasi di masyarakat yang jauh di sana. Ya. Apalagi sekarang ada model bisa online, kalau mau konsultasi dan sebagainya bisa lakukan dengan cara online. Ya. Nah, sekarang misalkan sudah kenal dengan saya, ya nanti bisa diskusi dengan saya langsung, ya. Dan kemudian nanti akan diarahkan kepada unit-unit teknis di BNPB yang berhubungan dengan relawan, ya, kemanusiaan, itu bisa kita diskusikan. Jadi kalau seandainya bagaimana caranya untuk komunikasi, ya duduk bersama, datang, ya. Yang misalkan kita ada di wilayah BPBD DKI Jakarta, datang ke BPBD Jakarta, ya. Di sana juga mereka kepanjangan tangan di pemerintah pusat yang mengetahui tentang permasalahan bencana di sekitar kita, gitu ya. Dan partisipasi masyarakat itu sekali lagi penting sekali, dan bukan berarti kita tidak mau tahu ya pemerintah itu terkait dengan banyaknya penyimpangan-penyimpangan, pelanggaran-pelanggaran gitu ya, dan itu sudah ada sanksi-sanksi ya. Bahkan di Undang-Undang 24 itu pasal 77 menyatakan barang siapa, ya itu jelas sekali, barang siapa yang menghalang-halangi, yang melakukan satu
penghambatan terkait dengan penanggulangan bencana, dia akan dikenakan sanksi, baik hukuman kurungan maupun dengan pengganti rugi, ya. Itu jelas sekali bahwa kalau diimplementasikan, undang-undang itu akan bisa mengikat dan akan bisa memberikan sanksi kepada masyarakat misalkan ataupun dunia usaha yang melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti tadi ya, membangun di tempat-tempat yang memang tidak diperkenankan gitu. Jadi komunikasi itu sangat terbuka ya. Silahkan untuk banyak menghubungi ya para pejabat terkait yang dikenal tentunya. Tadi juga Prof. Ryan sudah menyampaikan, silahkan komunikasi itu kita terbuka. Ada komunitas, ada ruang terbuka untuk bisa dialog ya, yang positif dalam hal untuk bisa penyelenggaraan PB ke depannya. Yang kedua, pertanyaan dari Bu Serima, ya kan? Jadi Bapak Ibu sekalian ya, pendanaan dalam penanggulangan bencana itu saya sampaikan itu kita bisa dari RAPBN ya, rencana anggaran belanja negara ya, nasional maupun daerah ya. Jadi bisa dengan anggaran-anggaran itu pemerintah pusat maupun daerah menganggarkan untuk mendukung proses penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kalau ditanya berapa rupiahnya, itu rahasia negara. Tapi kalau seandainya bagaimana kita untuk menghadapi bencana yang sangat dahsyat, yang tentunya akan bisa memakan kerugian yang sangat besar, kita memiliki dana siap pakai, Bu Saima, ya. Punya dana siap pakai yang diatur oleh undang-undang, itu digunakan dengan ketentuan menunggu penetapan status tanggap darurat dulu, ya. Penetapan status tanggap darurat itu merupakan sesuatu yang aturan yang yang legal dalam rangka untuk menggunakan dana siap pakai. Kalau ditanya berapa, sesuai dengan kebutuhan. Dana siap pakai itu untuk melakukan proses evakuasi, penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, ya, perlindungan di pengungsian, itu boleh digunakan pada saat tanggap darurat. Intinya untuk kemudahan akses gitu ya. Jadi yang tadinya dalam kondisi normal bisa darurat, bisa dilakukan dengan menggunakan dana siap pakai. Dan itu terbatas, baik itu waktunya ya. Jadi status tanggap darurat sampai misalkan 3-7 hari, bisa diperpanjang sampai 1 bulan, itu boleh menggunakan dana siap pakai. Ya. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi itu saya kira mungkin pemerintah sudah arif bijaksana dalam hal untuk mendukung ya proses penanggulangan bencana di Indonesia. Beda pada tahun 2004. 2004 belum ada berdiri BNPB. BNPB berdiri tahun 2008, 2007 lah. Sesuai dengan undang-undang. Nah, salah satu latar belakang terbentuknya Undang-Undang 24 2007 itu karena memang adanya banyaknya bencana sebelumnya. Aceh tahun 2004, 2006 di gempa di Bantul. Itu bagian daripada inisiasi untuk pembentukan Undang-Undang 24 2007. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi pemberian anggaran itu bukan diajukan di awal, Pak ya? Jadi setelah ada bencana baru ada dana. Oh, bukan seperti RAPBN gitu bukan ya? Sama, Pak. Oh, sama. Jadi dalam melakukan sebuah upaya mitigasi ya, proses pendidikan, edukasi, ya tentunya negara memiliki anggaran tersendiri dong, harusnya kan ada anggaran kontingensi, ya, ada anggaran untuk rencana penanggulangan bencana, ya, melakukan mitigasi, itu juga kan sebelum saat bencana terjadi. Oh, okay. Itu tetap dianggarkan oleh kita, Pak, dalam pembangunan, termasuk juga pasca bencana. Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk anggaran sudah dianggarkan ya dari pertanyaan Ibu Serima. Baik, Ibu Bapak, kami mohon izin, ini ada 2 pertanyaan dulu yang kami respon dulu yang melalui online. Yang pertama dari Dr. Andes Haitami. Beliau mengajukan pertanyaan, peran perguruan tinggi dalam bencana di Indonesia. Bagaimana perguruan tinggi dapat mengoptimalkan sumber daya dan fasilitasnya yang ada di kampus untuk mendukung operasi tanggap darurat saat terjadinya bencana. Untuk itu kepada Prof. Rehan kami persilakan untuk memberikan jawaban. Terima kasih Pak Dr. Andes Haitami. Peran perguruan tinggi dalam bencana di Indonesia saya rasa sangat positif ya.
Jadi kalau kita melihat Indonesia di mana rata-rata semua kampus itu memberikan bantuan dan lain sebagainya pada saat bencana hadir atau pasca bencana yang tentunya berkolaborasi dengan masyarakat. Jadi saya rasa kampus sebagai satu lembaga yang selalu mendukung ya dalam program-program operasi tanggap darurat yang mungkin dilakukan berbeda-beda tergantung jenis bencananya. Jadi kalau kita lihat bencana di Cipanas, Cianjur ya kalau nggak salah itu perguruan tinggi yang ada di DKI Jakarta dan Jawa Barat itu turut serta dalam hal-hal yang berkaitan menanggulangi bencana. Jadi artinya perguruan tinggi sangat punya peran yang positif di mana masyarakat itu berada di wilayah-wilayah yang ada di pada kampus itu. Nah, bagaimana mengoptimalkannya tentunya ke depan diharapkan setiap kampus itu ada program-program internal dan eksternal. Jadi kalau kita bicara internal yang sifatnya fisik mungkin infrastruktur ya yang tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Heriawan ya, jalur evakuasi, kemudian sistem proteksi kebakaran ya, kemudian fasilitas komunikasi peringatan dini. Nah, itu memang kedepannya terutama kampus-kampus yang mempunyai gedung yang mungkin lebih dari 4 lantai ya. Di sisi lain bahwa sumber daya kampus itu ada dosen, mahasiswa biasanya kan ya dari segi sumber daya manusia. Jadi oleh karena itu pelatihan-pelatihan yang kolaborasi dengan BNPB daerah itu perlu ditingkatkan sehingga seperti apa yang kita lakukan hari ini, pemahaman yang bagaimana mahasiswa bisa mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana penanganan bencana dan sebelum pada saat bencana atau sesudah bencana. Jadi artinya sinergi kolaborasi yang berkaitan dengan kampus dengan BNPB dan Pemda setempat itu perlu ditingkatkan secara kontinu. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Prof. Rehan. Berikutnya masih pertanyaan secara online dari Dr. Selvi MH ya. Beliau mengajukan pertanyaan bagaimana mitigasi bencana di Indonesia khususnya Jakarta. Apakah isu Jakarta terendam karena susunan tanah makin turun di Jakarta termasuk bencana dan bagaimana cara mengatasinya? Kepada Bapak Dr. Heriawan. Terima kasih Dr. Selvi ya. Oke ya. Jadi kita sudah punya kajian ya, ada di RIPB Rencana Induk Penanggulangan Bencana. Itu secara luas. Bapak Ibu bisa belajar di sana bahwa seluruh wilayah-wilayah besar itu kita sudah memiliki rencana penanggulangan bencana. Nah, teknisnya nanti Bapak Ibu sekalian ya, DKI Jakarta sudah punya namanya rencana contingency plan PB ya. Setiap kali ancaman dimanapun ya, bukan hanya di DKI Jakarta. Kalau DKI Jakarta mungkin saya kira mungkin sudah mandiri ya dengan sumber daya, materi dan sebagainya, dan apalagi dekat dengan pusat ya di BNPB kita intens ya melakukan sebuah upaya-upaya dalam hal untuk bisa menghadapi berbagai ancaman. Di antaranya termasuk juga wilayah Jakarta Timur. Masyarakatnya sudah dilatih semua. Ya, dan mereka sudah tersertifikasi relawannya itu. Hampir kemarin kami mensertifikasi masyarakat itu 590. Masyarakat datang ke Sentul 5 hari dilatih mereka semuanya. Jadi itu adalah upaya mitigasi, membangun edukasi kepada masyarakatnya, kemudian masyarakatnya menggandakan informasi kepada lingkungannya. Ya, jadi yang pertama tadi adalah Jakarta sudah memiliki rencana contingency plan,
untuk bisa menghadapi berbagai macam ancaman, baik itu banjir, ya, yang dikatakan rob itu bisa menenggelamkan beberapa kota misalkan, itu sudah mereka miliki, ya. Makanya salah satu bentuk mitigasinya itu adalah melibatkan upaya masyarakat untuk bisa terlibat dalam hal untuk partisipasi menghadapi berbagai ancaman bencana itu, ya. Lalu kemudian juga mereka juga memiliki anggaran dana pada saat untuk tanggap darurat. Ini juga bagian bentuk mitigasi yang berhubungan dengan pendanaan. Mereka juga punya BPBD aturan-aturan yang mengikat terkait dengan larangan-larangan untuk mendirikan gedung-gedung atau bangunan-bangunan yang di tempat-tempat rawan bencana. Mereka juga sudah mulai membangun waduk-waduk, ya. Dan itu bagian upaya mitigasi pemerintah DKI Jakarta, gitu ya. Nah, coba Bu Selvi kalau ada di DKI Jakarta, datang ke BPBD, ya, di sana diskusi tentang sejauh mana sih perencanaan DKI Jakarta dalam hal untuk bisa menghadapi ancaman bencana yang ada di sekitar ini, termasuk juga banjir dan sebagainya. Jadi kita sudah punya rencana induk, Bu, rencana induk penanggulangan bencana secara umum nasional, dan saya kira mungkin itu bisa dijadikan referensi buat kita semuanya, bahwa pemerintah hadir, sekali lagi ya, pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat yang terdampak bencana. Itu poinnya. Terima kasih. Nama saya Hidayatullah dari Fakultas Hukum. Seharusnya kami ikut online, Pak, tapi kurang puas, kami ingin tatap muka gitu. Oh iya. Gitu. Silakan pertanyaannya, Pak, ajukan, Pak. Saya mungkin akan bertanya tentang dalam pandangan holistik, Pak. Artinya kan karena holistik ini kan tidak lepas dari penggabungan sosial, politik, masyarakat, kan begitu, Pak. Terus masyarakat juga ini kebetulan mahasiswa dari Universitas Islam Jakarta. Kami mungkin akan apa peran mahasiswa? Nah, yang sekarang itu adalah dari Bapak memberikan seminar nasional di UIJ ini. Sebab kalau dalam pandangan kami begini, Pak, kita dari kami Universitas Islam Jakarta ini pandangan yang ke depan, artinya yang pra, gitu kan, bukan pasca. Kalau pasca mungkin banyak penanganannya itu. Mungkin kami ingin punya peran di sini memberikan satu penyuluhan atau pendidikan terhadap masyarakat dengan cara akademisi. Itu supaya kami ini bisa berperan mengedukasikan pasca bencana ini kepada peran masyarakat. Karena dalam pandangan kami begini, Pak, bencana ini adalah ulah daripada perbuatan manusia. Ini selain daripada apa yang disampaikan tuh tsunami dan sebagainya. Mungkin ini, terutama ini di tempat kita di Jakarta sekitarnya. Karena pandangan kami ada peran pemerintah itu dengan kebijakan-kebijakan yang keliru. Seharusnya dia tidak melakukan pembangunan infrastruktur yang akan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan bencana. Ini menurut pandangan kami. Jadi tolong sampaikan kepada pemerintah, kami peran mahasiswa UIJ akan juga ikut itu mengedukasikan apa yang bisa kami sampaikan menurut ilmu akademisi. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah ini menurut pandangan kami di dalam melaksanakan kebijakan itu sudah kehilangan arah. Kenapa saya katakan begitu? Kita ini mayoritas di Pulau Jawa, tata ruang yang sudah yang peninggalan daripada kolonial Belanda, ini pemerintah ini tidak memahami warkah. Mana yang harus dibangun, mana yang harus dilindungi. Kalau ini tidak dibenahi, tata ruangnya dan warkahnya,
hanya dikalahkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan, ini bencana akan tambah dahsyat. Bisa saja Jakarta ini bisa tenggelam dengan itu. Mungkin itu aja kami sampaikan kepada pemerintah bahwa mahasiswa UIJ kami minta peran untuk mengedukasikan dengan keilmuan kami di sini untuk memberikan kepada peran serta masyarakat, karena ini kayaknya pemerintah ini juga hanya teori-teori saja. Karena apa? Karena ini semua sudah diatur undang-undang baik di Kementerian LHK dan sebagainya menyangkut lingkungan. Tapi masyarakat dipandang sebelah mata. Kenapa saya katakan begitu? Peran masyarakat itu lebih dominan untuk menyelamatkan. Itu. Atas kebijakan-kebijakan itu kami menyampaikan aspirasi. Di sini selama ini mahasiswa hanya menggembar-gembar menyampaikan aspirasi, tapi peran untuk mengedukasikan ilmu akademisi kami tidak pernah diberi kesempatan oleh pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami beri kesempatan 1 kali pertanyaan lagi untuk di sebelah. Silakan Pak Taufik. Saya masih belum bisa memahami, ada beberapa institusi yang biasa ikut berpartisipasi dalam penanggulangan bencana seperti selain BNPB, ada kita kenal Basarnas, ada juga KNKT. Nah, itu mohon beri penjelasan batasan-batasan jobnya atau tugas dan kewenangannya. Kemudian untuk judul seminar kali ini, paradigma bencana, saya ingin menyoroti dari perspektif bahasa, ya. Ada istilah kita mengenal, ada istilah bencana, ada musibah, bala, malapetaka, mara bahaya. Apakah itu hanya sinonim saja persamaan kata, atau dari BNPB punya definisi yang berbeda-beda tentang istilah-istilah tersebut? Mohon beri penjelasan juga. Kemudian saya soroti kata penanganan. Kalau BNPB itu singkatan dari Badan Nasional Penanggulangan, ya Pak ya. Jadi ada kata penanggulangan. Apakah ini punya pemahaman yang berbeda antara penanganan dengan penanggulangan? Kenapa judulnya di sini tidak disamakan saja dengan BNPB, yaitu paradigma bencana, penanggulangan dan partisipasi masyarakat, kan lebih cakep itu. Jadi pertanyaan saya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Herawan bahwa upaya yang dilakukan oleh BNPB itu ada pra bencana, ada saat bencana, dan ada juga pasca atau post bencana. Ini jadi saya teringat pada ilmu pendidikan, ada istilah pendidikan pranatal, natal dan post natal gitu. Yang ingin saya tanyakan, ya tentunya ini penanggulangan atau penanggulangan upayanya meliputi tindakan preventif dan juga upaya kuratif, begitu ya Pak Dr. Herawan. Yang ingin saya tanyakan, apakah lebih diutamakan atau diprioritaskan pada tindakan kuratifnya atau pada preventifnya? Dari 3 upaya tadi yang disampaikan, ada pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Yang ketiga, pertanyaan saya tadi, saya setuju juga dengan sepakat dengan pertanyaan Pak Hidayatullah, menyoroti tentang paradigma holistik, Pak Dokter. Paradigma holistik diantaranya adalah tadi disebutkan ada diantara penyebabnya bencana ada human action, akibat ulah perbuatan tangan manusia. Itu betul sekali Pak Hidayatullah ya. Jadi ini kalau ditinjau dari perspektif Islam, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Raihan, emang ulah tangan manusia, segala kerusakan yang terjadi, kerusakan ekosistem, itu ulah perbuatan tangan manusia. Dan ini sudah dinyatakan oleh Allah dalam surat Ar-Rum ayat 41. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah banyak nampak kerusakan di lautan, di daratan akibat ulah perbuatan tangan manusia. Mengeksploitasi bumi ini secara berlebihan, bahkan memperkosa bumi ini secara berlebihan. Kita lihat kasus lumpur Lapindo. Oke. Baik, pertanyaannya apa Pak? Pertanyaannya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh BNPB untuk menyadarkan ulah manusia yang tamak dan rakus serakah? Baik Pak, sudah kami tangkap Pak. Ya. Apakah ada semacam upaya penegakan hukum tersendiri di luar dari garis hukum yang sudah ada? Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Taufik.
Baik, ini pertanyaan menarik nih. Jadi ada dua penanya, Pak Taufik yang perusahaan, kemudian yang tadi Pak Hidayatullah ya. Terima kasih Pak Hidayat. Wah, semangat sekali pertanyaannya. Pertama, terkait dengan pandangan holistik ya. Jadi itu kan gabungan dari pandangan-pandangan yang para ahli ya menyampaikan terkait dengan sesuai dengan kompetensinya gitu. Dari sudut agama, konvensional, dari sudut sosial ya, sudut terapan ya, pengetahuan alam. Nah, bagaimana perannya mahasiswa, akademisi dalam membantu edukasi kepada masyarakat yang dengan konsep holistik itu. Jadi ada rumus ya terkait dengan konsep terus. Jadi bencana itu ya terjadi karena faktor ancaman dan kerentanan gitu ya. Faktor ancaman dan kerentanan. Sekarang ya kita mencari satu ancaman yang ada di sekitar kita dulu aja ya dengan menggunakan Inaris Pak. Coba Bapak buka juga download aplikasi Inaris personal. Itu akan tahu kira-kira di sekitar kita di kampus ini ancaman apa, ancaman bencana alam apa yang paling tinggi ya. Banjir, cuaca ekstrim ya, tanah longsor atau gempa bumi. Diurutkan sama kita probabilitasnya seperti apa, skalanya seperti apa. Kalau yang tertinggi ternyata banjir. Sekarang kita diskusikan bagaimana kita untuk bisa melakukan tindakan pengurangan risiko bencana terhadap banjir. Bapak Ibu bisa diskusikan itu, ya. Caranya bagaimana? Bisa melalui pelatihan dulu, bikin sosialisasi, BIMTEK kerjasama dengan BPBD atau BNPB, melakukan sebuah pelatihan-pelatihan, itu nanti akan mendapatkan solusi ataupun identifikasi masalah yang ada di kita, ya. Jadi ada analisa risiko. Kita membuat analisa risiko, kira-kira ancaman apa yang ada di sekitar kita, kemudian solusinya apa. Jadi kuncinya adalah Bapak sekalian, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mengetahui ancaman dan kemudian dia mencari solusinya agar ancaman itu tidak menjadi bencana. Ya. Saya sampaikan lagi adalah pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mengenal ancamannya, lalu kemudian dia mencari solusinya agar ancaman itu tidak menjadi kegawat daruratan. Nah, peran kita, ya kita kaji bagaimana supaya banjir datang tapi kita tidak ada korban. Sebagaimana saudara kita tuh di Bogor itu sudah melakukan satu aksi yang sangat luar biasa, amal jariahnya sangat bagus, sehingga bisa menyelamatkan 4.000 jiwa tanpa korban ketika terjadi bencana datang. Itu peran kita Pak, untuk melakukan sebuah solusi, kajian-kajian. Nah, jadi hubungannya dengan hazard ya, ancaman itu dengan vulnerability itu sangat kuat. Nah, sekarang pertanyaannya, yang dimaksud dengan kerentanan itu apa? Yang dimaksud dengan vulnerability itu apa? Kerentanan itu Pak, bisa dari pendidikan masyarakat yang belum mendapatkan informasi, maka kita berikan edukasi. Dari kemiskinan, itu kerentanan. Ekonomi yang kurang kerentanan. Coba pertanyaannya, kira-kira lebih rentan mana mendapatkan bencana? Orang kaya dengan orang miskin? Pasti orang yang miskin. Kira-kira bagaimana ancaman bencana lebih besar terkena orang yang punya pendidikan atau yang pendidikan rendah? Pasti yang orang yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Itu adalah kerentanan-kerentanan, termasuk juga kerentanan itu mulai dari manusianya. Tadi saya sampaikan ada 5 kelompok rentan, itu yang harus kita lakukan agar mereka tidak menjadi korban. Sekolah aman bencana, kampus aman bencana, itu adalah bagian dari upaya kita untuk bisa berpartisipasi di lingkungan kita. Bagaimana sih kita memiliki kampus aman bencana? Minimal ada akses untuk evakuasi mandiri. Minimal pernah dilakukannya pelatihan kebencanaan seperti ini nih, ya. Sehingga teman-teman yang hadir di sini paham, tahu apa yang dilakukan ketika bencana gempa terjadi, apa yang dilakukan. Itu edukasi.
Kalau digandakan oleh Bapak Ibu semuanya ke masyarakat, luar biasa. Jadi nggak usah kita muluk-muluk misalkan bikin bangunan besar, bikin bendungan, itu tugas pemerintah yang memiliki biaya gitu. Tapi cukup Bapak Ibu semuanya lakukan inovasi-inovasi, mitigasi non struktural, ya, melakukan sebuah peringatan-peringatan dini gitu. Itu adalah upaya-upaya kita, kearifan lokal yang bisa Bapak Ibu semua kembangkan ke masyarakat. DKI Jakarta mungkin dulu kita pernah kearifan lokalnya karena contoh banjir ya, banjir di Jakarta itu arahnya dari sungai Katulampa di Bogor. Perjalanannya dari Katulampa ke Jakarta itu 8 jam. Setiap RT itu memukul, dulu tuh ada tiang listrik yang dari ini Pak, dari besi. Kalau sekarang dari beton ya. Itu dia menyambung. Pukulan tiang listrik, tank satu RT, terus jalan lagi ke RT-RT lain, menandakan bahwa berapa kali pukulan itu tandanya air sedang berjalan menuju wilayah Jakarta. Kalau sekarang ada speaker, sekarang udah ada handphone, WhatsApp dan sebagainya bisa dipoto dan direkam. Itu bagian daripada upaya kita untuk bisa melakukan, membantu kita masyarakat kita terkait dengan ancaman bencana. Saya menjawab yang lain juga bahwa Bapak Ibu sekalian, bencana itu tanggung jawab bersama. Pak, siapa nanya yang terakhir tadi? Jadi jangan mengandalkan BNPB untuk bisa menghadapi bencana. Apakah bencana itu azab? Apakah bencana itu bagian daripada musibah dan sebagainya? Kita tidak memberikan definisi luas seperti itu. Definisi kita sesuai dengan Undang-Undang 24 2007 tadi, bahwa bencana itu disebabkan oleh faktor alam, non alam, sosial, dan bisa merugikan dengan harta benda, lingkungan, dan berdampak psikologis. Itu yang definisi kita di Undang-Undang 24 27. Tapi dalam aksinya, dalam hal untuk bisa penanggulangan bencana, kita libatkan masyarakat ya untuk mampu bisa mandiri dalam hal untuk menghadapi berbagai macam bencana yang ada di sekitarnya. Ingat Bapak Ibu sekalian, orang yang pertama kali yang bisa menyelamatkan hidup kita pada saat ketika terjadi bencana siapa? Apakah BNPB? Apakah BPBD? Apakah polisi? Apakah TNI? Siapa yang bisa menyelamatkan diri kita ketika kita dalam kondisi bencana? 99% adalah orang terdekat. Betul? Orang tua kita, ibu kita, istri kita, anak-anak kita, itu bisa jadi orang-orang yang bisa menyelamatkan kita. Atau kita sendiri yang bisa menyelamatkan orang-orang yang kita cintai. Maka perkuat kapasitas kita untuk bisa memahami bencana yang ada di sekitar kita gitu. Jadi saya kira itu Bapak Ibu semuanya ya, kita harus memahami ancamannya, memahami kerentanannya. Dan ingat, perubahan perilaku itu bukan saling menyalahkan, tapi introspeksi diri kita. Jangan-jangan kita yang menjadi penyebab bencana. Kita yang berteriak-teriak, pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tapi kita sendiri buang puntung rokok sembarangan. Kita buang sampah sembarangan di di tempat-tempat masyarakat, di tempat wilayah kita sehingga menimbulkan banjir. Siapa yang salah? Pemerintah atau kita sendiri sebagai masyarakat? Nah, kita sekali lagi bahwa ini tanggung jawab kita bersama, ya. Jadi bukan BNPB saja, tapi saya sampaikan tadi ada pentahelik, ya. Media sebagai pengganda, kampus sebagai inovasi konsep untuk bisa memberikan masukan, ya. Ada dunia usaha, kita libatkan dunia usaha, masyarakat umum, ada komunitas-komunitas penanggulangan bencana yang bisa memberikan sumbangsi terhadap perlindungan lembaga kita yang kita cintai. Itu salah satunya bahwa kita bersifat holistik itu adalah memahami tentang kerentanannya, memahami tentang ancamannya, dan yang ketiga itu adalah yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas kita terhadap ancaman yang ada. Saya kira demikian Bapak Ibu semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya pada Prof. Rehan kami berikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan ini. Terima kasih Pak Toro. Artinya saya menanggapi dari siapa Pak mahasiswa tadi ya, siapa? Pak Hidayatullah. Peran mahasiswa? Ya. Secara akademik. Artinya tadi ada kata-kata holistik ya. Jadi holistik ini sering didengungkan di berbagai konteks ya. Jadi artinya kalau tadi Pak Heriawan konteksnya adalah bencana dan
paradigma holistik. Sedangkan pertanyaan itu lebih kepada bagaimana pembangunan secara holistik. Jadi kalau kita lihat dari rancangan atau katakanlah rencana pembangunan yang dilakukan pemerintah dari tahun 70 sampai hari ini, itu pendekatannya berbeda-beda memang. Yang dulu adalah pendekatan ekonomi, kemudian pendekatan yang berkaitan dengan penekanannya pada kesempatan kerja, dan yang terakhir itu ada 4 pendekatan secara holistik dalam pembangunan Indonesia yang disebut dengan bagaimana pembangunan berkelanjutan atau sustainable development, yang sekarang dengan 17 sasaran, 17 goal ya. Nah, pendekatan ini memang tidak mudah ya, karena tidak saja dimensi ekonomi yang dipentingkan, karena tapi persepsi masyarakat selalu ekonomi the number one. Itu wajar karena yang di ujungnya adalah kesejahteraan manusia. Tapi di dalam pembangunan berkelanjutan yang secara holistik itu yang selalu didengungkan oleh Prof. Emil Salim sampai kemarin juga dalam usia 90 tahun masih mendengungkan goal sustainable development 4 dimensi, yaitu pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, dan ekologi lingkungan, dan kelembagaan. Jadi ini harus paralel. Nah, tentunya persepsi ini seluruh sektor juga harus mempunyai persepsi yang sama ya. Dan tentunya ini kampus yang selalu mendengungkan itu ya. Karena disitulah peran kampus sebenarnya ya, dalam hal penelitian, melihat, mengkritisi, mensosialisasikan ya dengan fenomena-fenomena yang ada ya. Jadi memang pembangunan holistik itu tidak mudah. Di satu sisi manusia bisa sejahtera, tetapi sejahteranya itu dengan pembangunan yang sifatnya seperti apa. Nah, ini tentunya ini bahasan panjang ya, tetapi saya ingin memberikan penjelasan. Kalau kita bicara pembangunan holistik ya 4 dimensi. Begitu ngomong 1 dimensi, nah itu runtunannya cukup besar. Nah, oleh karena itu yang hari ini lebih kepada dimensi lingkungan mungkin. Bagaimana ekologi ini supaya lebih stabil, ekosistem bisa terjaga dengan kondisi yang ada. Nah, oleh karena itu suara-suara kita ini perlu didengar ya. Jadi jangan bosan-bosan menyuarakan aspirasi yang punya data, realita, fenomena yang ada di sekitar kita ya. Jadi itu pasti akan didengar ya. Dan saya sudah melihat beberapa jeritan-jeritan yang memang punya data fakta yang benar itu didengar kok oleh pemerintah gitu, sampai hari ini ya. Jadi ada beberapa kasus yang saya amati hari ini, presiden kita itu selalu memberikan respon yang cepat ya, kalau memang datanya benar, faktanya benar, dan punya kepentingan bagi masyarakat yang besar. Saya rasa itu ya. Jadi artinya kalau kita menyuarakan itu punya fakta, data, fenomena yang benar. Jangan katanya. Kalau katanya terus share itu gambar di share dan lain sebagainya, kita belum belum tahu fakta yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu kita dari peran kita di dalam dunia kampus ini menyuarakan aspirasi masyarakat, tentunya ya harus terus dijalankan dengan semangat ya yang berarti positif ya, tidak negatif, tidak provokatif, tapi konstruktif ke depan. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Rehan.
Ini sedikit masih ada yang belum terjawab, yaitu masalah pemerintah yang dalam melaksanakan tata ruang khususnya kebijakannya kehilangan arah, kemudian dari Pak Taufik, institusi yang menangani bencana itu tumpang tindih. Itu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Taufik, Pak Moderator. Pertama, saya sampaikan tadi bahwa kita tuh sudah punya sistem penanggulangan bencana yang sudah paten, ya. Jadi bahkan sistem kita, Pak, mungkin Bapak backgroundnya orang-orang apa namanya dari mahasiswa hukum, saya kira mungkin paham ya. Kalau setiap kali aktivitas tanpa didasari dengan undang-undang peraturan itu bisa kehilangan arah. Tapi saat ini kita sudah punya legislasi, aturan yang sebagai pedoman dalam hal untuk tata kelola penanggulangan bencana. Bapak pelajari di sana, mulai dari pra bencana, saat sama pasca bencana, semuanya termaktub di dalam aturan di sana. Sampai ada peraturan Kepala BNPB dalam hal untuk pemberian dana siap pakai, dalam penyaluran logistik, dalam perlindungan kelompok rentan, dalam hal untuk evakuasi mandiri, dalam hal untuk kaji cepat, itu ada aturannya. Aturan itu kan harus diimplementasikan dalam rangka untuk bisa menghindari penyimpangan. Kalau seandainya Bapak melihat bahwa selama ini banyak apa namanya yang dianggap menyimpang, ya tentunya ada punishment dong. Berapa banyak para pelaku pemerintah yang terjerat hukum karena memang menyimpang dari aturan yang sudah kita lakukan. Karena tadi Bapak sampaikan kehilangan arah, ya sudah kita kenakan sanksi hukum. Dan itu sudah banyak dilakukan. Penyimpangan terkait dengan dana siap pakai, penyimpangan terkait dengan pembangunan atau pembalakan hutan gitu, itu udah kena sanksi, mereka dihukum, ya. Dan itu komitmen pemerintah tentunya, karena kami juga di pemerintahan dan keterkaitan dengan melindungi bangsa ini dari hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi konsep ini Pak, itu sudah sangat diakui oleh dunia kita itu. Dan kita mendapat penghargaan sekali lagi, ya. Bahkan undang-undang kita itu yang Undang-Undang 24 2007 itu dijiplak Pak oleh Myanmar sekaligus. Dijiplak Pak. Karena mereka memang tidak punya sumber daya untuk itu. Dan kita udah bagus sekali ya. Nah, jadi kalau seandainya sekarang kita melihat ada beberapa penyimpangan-penyimpangan di lapangan, itu kita tidak biarkan. Tetap kita proses secara hukum sesuai dengan perundang-undangan. Yang kedua, terkait dengan Bapak Ibu tadi menyampaikan yang tumpang tindih ya gitu. Lembaga kita di Indonesia itu sesuai dengan tusinya masing-masing. Kalau kita kenal yang namanya ada BNPB, ada Basarnas, ada Kementerian Sosial, gitu kan. BNPB itu ditugaskan oleh negara secara komprehensif dalam hal untuk penanggulangan bencana dan sebagai leading sektornya. Pada saat tanggap darurat, contoh ya, pada saat tanggap darurat, maka yang bisa mengendalikan komando itu di tangannya BNPB atau BPBD. Tidak boleh lagi sekarang itu beda dengan tahun-tahun sebelumnya ya, sebelum adanya Undang-Undang 24 2007, bahwa semua ketika terjadi bencana semua lembaga mendirikan posko di daerahnya masing-masing. Sekarang tidak, cuma satu posko, pos komando yang dikomandai oleh BNPB atau BPBD. Pada saat terjadi tanggap darurat, penetapan status, maka pemerintah daerah, gubernur, bupati atau wali kota berhak untuk menetapkan status tanggap darurat, kemudian menunjuk siapa komando tanggap daruratnya. Jadi TNI, Polri, masyarakat, sipil dan sebagainya harus dibawa komando tanggap darurat pada saat itu. Nggak boleh lagi dia bikin pos-pos komando sendiri-sendiri, nggak ada lagi. Nah, keterlibatan kita, mahasiswa, masyarakat, ormas, itu harus ada di bawah komando, pos komando tanggap darurat yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Jadi sekarang kondusif. Jadi ketika ada bantuan, kemudian dari luar, tetap harus melalui pos komando yang diorganisir oleh pemerintah daerah. Jadi tidak ada tumpang tindih. Basarnas tugasnya adalah pencarian dan pertolongan. Dia harus berkoordinasi dengan kita. Kita tidak lantas kemudian mencari
korban secara sendiri pada saat terjadi tanggap darurat, tetap koordinasi dengan pos komando. Di bawah namanya ada klaster pencarian dan evakuasi. Jadi kita ada klaster pendidikan, ada klaster kesehatan, ada klaster pencarian dan evakuasi, pemulihan, logistik. Jadi teman-teman bisa bergabung pada saat tanggap darurat itu sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Kalau di sini ada ahli pijat, boleh masuk ke sana. Ada yang pintar untuk bisa memberikan obat-obat herbal misalkan, masuk ke dalam klaster kesehatan di sana. Nanti ada PIC-nya ataupun penanggung jawab klaster itu dari Dinas Kesehatan. Jadi kita sudah terorganisasi dalam hal untuk penanggulangan bencana gitu dan dijadikan contoh gitu. Saya kira itu ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak narasumber. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara peserta seminar sehubungan dengan